Halo semua, perkenalkan nama saya Syifa Aulia dengan NIM 8603950035, program studi PGSD dari UT Semarang. Di video ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam materi. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmuan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai dasar berpikir dalam pendidikan agar pendidikan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Pendidikan tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga memahami mengapa sesuatu diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan apa manfaatnya bagi peserta didik. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap bersifat ilmiah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan seperti moral, karakter, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Jadi, pendidikan tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga membentuk pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi tempat berkembangnya pemikiran dan pengetahuan baru. Dalam proses pembelajaran, guru, siswa, maupun peneliti sering menemukan masalah atau pengalaman yang kemudian dipikirkan dan dianalisis lebih dalam. Dari situ muncul ide, teori, atau cara pandang baru yang dapat memperkaya filsafat ilmu. Artinya, pendidikan tidak hanya menerima teori yang sudah ada, tetapi juga ikut membantu perkembangan ilmu, pengetahuan, dan pemikiran filsafat. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedakan persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena membantu memahami persoalan pendidikan dari 3 sudut pandang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas apa yang dipelajari dalam pendidikan, misalnya memahami hakikat serta didik dan tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu epistemologi, membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan seperti metode pembelajaran dan cara siswa belajar. Yang ketiga yaitu aksiologi, membahas manfaat dan nilai ilmu dalam kehidupan, misalnya pendidikan untuk membentuk karakter dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan 3 sudut pandang tersebut, masalah pendidikan dapat dianalisis secara lebih mendalam dan terarah. Yang keempat yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, kebijakan kurikulum, atau proses pembelajaran. Salah satu contoh penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan saat ini. Pembelajaran tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga melatih kemampuan berpikir secara kritis, kreativitas, kerjasama, dan karakter siswa. Dalam proses pembelajaran, guru juga menggunakan metode diskusi, praktik, dan kerja kelompok agar siswa lebih aktif memahami materi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menekankan hasil belajar, tetapi juga proses belajar yang bermakna bagi peserta didik.